Terima kasih kepada anakku yang tercinta, Veninta. Saya akan memberikan ulasan yang akan saya dasari dengan teori. Ya, Ashley Montagu itu menyatakan bahwa cinta adalah perasaan memperhatikan, menyayangi, menyukai secara mendalam, mengasihi disertai rindu dan hasrat yang menggebu terhadap seseorang. Nah, pada intinya boleh tidak sih anak SLTA itu berpacaran? Kalau menurut saya sangat setuju sekali kalau memang anak SMK itu layak untuk berpacaran. Tapi apa makna pacaran itu? Saya memberikan ungkapan bahwa pacaran adalah bagaimana belajar mengenal orang lain. Karena dengan belajar mengenal orang lain itu secara tidak langsung pribadi dan perilaku itu akan tercermin di dalam bagaimana kalian akan mengenal itu. Sehingga jangan sampai salah arah. Yang namanya belajar mengenal bukan berarti melebihi aturan yang ada, atau dalam arti melebihi orang zaman sekarang itu kalau berpacaran kan kadang-kadang melebihi batas, atau istilahnya bebas berpacaran, atau istilahnya segalanya dihalalkan. Kalau menurut saya itu sangat tidak layak. Silahkan mungkin ada tambahan lain. Pertanyaan itu adalah menurut saya dalam arti bagaimana belajar mengenal pribadi orang lain. Ya, yang jelas tadi diungkapkan oleh Ashley itu sangat kompleks sekali. Bagaimana di situ ada perasaan cinta, rindu, segalanya. Mungkin ada yang lain? Terima kasih. Karena begini, memilih pacar itu harus melihat, ya, nggak mungkin kita memilih pacar itu dengan menutup mata. Dengan pertama kali mengenal wajah, kalau orang lain dulu mengatakan orang jatuh cinta itu dari mata turun ke hati. Tapi anak zaman sekarang tidak seperti itu, ya. Sing penting cakep, ganteng, baru turun ke hati lah. Itu saya tidak sepaham. Karena tadi sudah teorinya sudah menyatakan bahwa ada saling rindu, ada saling cinta, ada memperhatikan. Sehingga kita harus mulai belajar apa sih cinta itu. Kalau kita menyadari bahwa cinta itu belajar mengenal pribadi orang lain, ya setidaknya bolehlah mengenal nama, bagaimana kondisi keluarganya, ya. Karena kita sebagai adat ketimuran jangan sampai melebihi batas pergaulan kita. Karena kalau yang namanya memilih pacar itu menurut saya tak bebaskan, atau silakan untuk memilih siapapun orangnya tanpa terbatas usia, ya. Kita sudah banyak memberikan contoh, yang muda dapat yang tua dapat yang muda, atau begitu juga sebaliknya, ya. Baik itu laki maupun perempuan zaman sekarang sama saja. Jadi pada dasarnya lihatlah dulu bagaimana perilaku mereka, baru menentukan sikap. Kalau anak zaman sekarang itu istilahnya nembak, ya. Nah, justru nembak inilah yang terpenting, ya. Tapi kadang-kadang anak perempuan itu kan yang memakai perasaan saja. Dia suka tapi tidak pernah berani ngomong, kecuali kalau lakinya baru ngomong ditembak. Nah, itu baru perempuannya mengatakan iya. Itu. Mungkin seperti itu. Mungkin yang lain, silakan. Begini, kalau sudah berbicara masalah beda keyakinan, itu mau tidak mau harus kita lihat dulu. Kita membuat perjanjian, ada nggak istilahnya saling kalimat itu mengalah, ya. Bukan berarti dikalahkan loh, ya. Katakan aja mereka agama apa saja, pada prinsipnya aturan Departemen Agama itu menikah harus satu iman. Tidak ada kalimat tetap. Kalau dulu zamannya menikah itu ada kawin campur, ya, tapi sekarang tidak ada. Menikah harus seiman. Dengan seiman mereka harus menata dalam perjalanan berpacaran itu tadi. Makanya namanya berpacaran itu kan bagaimana mengenal pribadi orang lain, bukan kita harus dikalahkan. Kalau mungkin
ternyata yang lakinya lemah dan layak mengikuti yang perempuan, silahkan. Atau sebaliknya, yang perempuan ternyata imannya lebih kurang dan lebih kuatnya yang laki, ya monggo ikut yang laki. Tapi saya tetap punya pedoman bahwa menikah itu harus seiman. Kenapa kok begitu? Karena dengan seiman, karena ini nilai sebuah pernikahan itu tidak boleh dengan alasan kawin campur, tidak seiman, atau istilahnya nanti kalau sudah punya anak, anak itu akan merasa bingung. Melihat bapaknya arahnya ke sana, ibunya ke sini. Nah terus anaknya mau kemana? Nah ini yang betul-betul saya sangat tidak setuju. Dan kebetulan agama juga mengikuti harus seiman. Supaya apa? Anak akan melihat. Misalkan kalau anak itu misalkan melihat papa mamanya pergi ke masjid, mau tidak mau anak akan mengikuti. Begitu juga sebaliknya, mungkin papa mamanya pergi ke gereja, ke kuil atau ke vihara, anak pasti mengikutinya. Karena apa? Mereka tahu bahwa arah keluarganya itu satu arah. Jangan sampai menjadi dua arah. Ya, ini. Makanya agama tidak memperbolehkan. Cuman dari keimanan itu sebagai pertaruhan prinsip, yang laki atau papanya itu mau tidak mau siap menjadi imam dalam keluarga itu. Saya rasa demikian. Jadi kalau memang merasa tidak cocok, lebih baik dari awal sudah mundur. Ya, kalau memang cocok, karena kebiasaan anak remaja sekarang itu, wis biarlah seiring dengan waktu dijalani aja dulu. Kalau saya jangan, dari awal sampaikan. Supaya apa? Dalam perjalanan tidak ada saling mengalahkan. Ini yang terpenting. Kalau sampai muncul saling dikalahkan, itu paling tidak enak. Dalam arti nanti dalam berumah tangga itu, oh aku agamaku si A, aku tetap karena agamaku si A, karena aku sekarang yang penting bisa jadi si B. Nanti dalam perjalanan juga dijadikan masalah. Kalau sudah dari awal mengganjal masalah seperti itu sebagai langkah bahwa keharmonisan dalam berumah tangga atau menggayuh bahtera itu sangat tidak harmonis sama sekali. Makanya saya menginginkan alangkah baiknya dari awal sampaikan dulu. Agama saya ini, agamamu apa? Mau nggak ikut saya? Kalau dari awal mengatakan, oke, saya siap dikalahkan dan siap mengalah misalkan. Nah, ingat loh ya, pedomannya jangan sampai saling dikalahkan, tidak. Tapi belajar memahami iman kita sendiri. Jadi seperti itu. Kalau memang aku layak mengikuti dia, kira-kira nanti anak-anakku akan ikut menjadi baik kalau seiman. Nah, monggo ya. Saya tidak mau ada kalimat murtad atau tidak murtad atau halal tidak halal. Tapi yang jelas belajarlah mengenal iman kita masing-masing. Kalau dari awal sudah menyatakan tidak, katakan tidak. Tapi kalau memang iya, silahkan belajar memahami agama satu dengan yang lain dan mana yang cocok, monggo dijalani dengan baik. Ingat, nilai sebuah pernikahan, karena kalau orang sudah berpacaran itu pada dasarnya ingin membina rumah tangga. Makanya tadi dari awal saya katakan belajar berpacaran itu belajar mengenal pribadi orang lain yang nantinya untuk menuju ke jenjang pernikahan. Sehingga dalam pernikahan itu tidak ada yang saling disalahkan. Karena apa? Kita melibatkan tidak hanya saya dan orang lain, tapi saya dan keluarga yang lain itu akan terlibat. Ya, kita sudah setuju, ternyata keluarga tidak setuju. Harus kita pikirkan dari awal. Makanya kalau sudah ada kalimat jangan, coba dipikirkan. Jangan sampai muncul zaman sekarang ini anak-anak itu lebih baik backstreet. Loh ya jangan. Dalam arti berpacaran di luar orang tua. Karena apa? Kalau mengawali hidup itu dengan salah, saya yakin sampai menjadi jenjang pernikahan pun akan menjadi salah. Ya, karena pernikahan ingat tidak untuk 1-2 hari, tapi untuk selamanya. Karena kita akan membangun bahtera itu supaya bisa sampai tujuan yang diinginkan. Saya rasa demikian. Itu adalah bagaimana untuk pernikahan campur itu ya. Dalam arti pilih pacar yang berbeda. Makanya silahkan kalian mulai berpikir dulu. Dengan berpikir kalian akan tahu makna pacaran itu seperti apa.
Ada, yaitu pada dasarnya bagaimana belajar mengenal pribadi orang lain, ya. Karena dengan mengenal pribadi orang lain, orang itu akan menentukan sikap berjalan terus sampai menuju ke jenjang pernikahan ataukah berhenti sampai di sini saja. Itu yang terpenting.